Membuat tim desain engineering dalam sebuah project. Video pembahasan kali ini membahas dua macam pengerjaan atau manajemen desain engineering, yaitu dalam dunia pendidikan atau kalau kita SMK atau kuliah ya pasti disuruh untuk kerja kelompok atau kerja tim dalam sebuah project. Dan yang kedua, kalau kita sudah bekerja di tempat perusahaan, tentunya juga kita kadang-kadang membentuk sebuah tim dalam sebuah project. Tetapi kedua hal itu pasti ada perbedaan, ya. Membuat tim di kuliah atau di pendidikan dengan di perusahaan itu akan menjadi suatu hal yang berbeda, dan sensasi dan juga keterampilan, pengalaman tentunya akan berbeda nanti di dunia kerja. Dan disclaimer ya, yang saya sampaikan nanti bertujuan untuk motivasi seorang desain engineering dan sesuai pengalaman di tempat saya bekerja. Apabila ada perbedaan pendapat, silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, dalam dunia pendidikan terlebih dahulu, kita kadang mendapatkan tugas oleh seorang guru atau dosen membuat sebuah project desain engineering, terutama di inventor. Katakanlah membuat sebuah unit mesin, alat, atau apapun itu, dan kita harus membuatnya secara tim. Oke. Dan disinilah kita harus membagi tugas dan juga menunjuk salah satunya menjadi leader atau ketua atau penanggung jawab, ataupun juga bisa seorang pemimpin ya, satu. Dan kemudian membagi tugas desain engineering 1 dan desain engineering 2 atau desain engineering A dan juga desain engineering B. Nah, di dalam project atau desain ini kita tentukan mana bagian-bagian yang akan didesain oleh desain engineering A. Misalkan bagian ini, bagian assembling depan ya, sampai tengah di sini adalah desain engineering A. Kemudian tengah sampai belakang adalah desain engineering B. Desain engineering A dan B menggambar IPT dan assemblingnya sendiri-sendiri. Oke. Kemudian tugas leader atau pemimpin atau ketuanya apa? Yaitu nanti di tahap akhir dia mengassembling total. Mengassembling total seperti ini. Jadi file dari desain engineering A dan B dikumpulkan, katakanlah masing-masing memiliki laptop atau komputer, ya kan? Nanti filenya assembling depan dikirim ke ketuanya. Desain assembling belakang dikirim ke ketuanya. Dan tugas ketuanya ini adalah mengassembling total. Loh, kalau begitu enak dong, ketuanya hanya merakit dan mengassembling total. Oleh sebab itu ketuanya biasanya juga harus menyediakan, menggambar ulang kembali dan menaruh drawingnya ke dalam IDW. Biasanya dalam tugas kuliah ataupun sekolah kan IPT ada, assembling ada, dan IDW juga harus ada. Nah, ketuanya itulah yang biasanya nanti kita tunjuk sebagai pembuat IDW. Jadi desain engineering A ya kan sudah menggambar part demi part semuanya secara detail, secara lengkap. Dan desain engineering B menggambar assembling bagian belakang secara detail dan lengkap. Nanti apabila ada ketidakcocokan, tentunya ketuanya akan bilang, ini ada part yang tidak cocok di assembling, tolong diedit. Begitu sudah sempurna, barulah ketuanya masuk ke IDW ya. IDW kemudian
menjelaskan gambar-gambar drawing pada masing-masing part tersebut. Oke, itu adalah di dunia pendidikan. Kalau misalkan kejadiannya adalah semuanya harus memiliki file total, ya, maka itu bisa kita lakukan. Misalkan desain engineering 1 dan 2 sama-sama mengerjakan semuanya, tetapi part-part ini campuran, itu bisa, ya, tergantung kita saja, ya, tergantung kita bagaimana mengatur kinerjanya dan pembagiannya. Itu nanti yang menentukan adalah ya masing-masing kelompok itu sendiri. Yang penting pastikan ada PT, IDW, dan IAM. Jadi tugas kelompok biasanya seperti itu. Kemudian kalau di dunia perusahaan, ya, perusahaan biasanya tetap ada leader atau ketuanya. Tetapi di perusahaan itu biasanya konsepnya itu misalkan assembling unit besar seperti ini, ya kan? Dia tidak menggambar menjadi beberapa tim. Tetapi misalkan bagian kendaraan ini digambar oleh desain engineering A. Begitu ada project baru, ada customer baru, akan dilimpahkan ke desain engineering B atau desain engineering 2. Jadi betul-betul fungsi leader ini hanya mengontrol dan juga memastikan tidak ada gambar yang salah. Bahkan tidak membuat IDW. Tetapi tanggung jawabnya sangat besar. Itu di perusahaan. Ya. Kalau di dunia pendidikan ya saya jelaskan tadi. Pasti semuanya bekerja, tetapi kalau di perusahaan biasanya leader atau ketuanya tidak bekerja, tetapi mengontrol penuh, bertanggung jawab penuh, jangan sampai ada drawing yang salah. Dan syaratnya tentu ada 3 ketika kita membentuk sebuah tim. 1, versi tahun inventor harus sama semua. Kalau 2018, 2018 semua. Kemudian satuan harus milimeter semua. Jangan sampai tercampur, ada satuan inci, ada satuan milimeter. Dan yang ketiga, semua desain engineering memiliki data lengkap file assembling total. Jadi demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dalam memanajemen tim untuk Autodesk Inventor, dan terima kasih.